Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada malam hari ini, semua dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu siapkan hati yang terbaik, kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap kami malam hari ini. Kami siapkan hati yang terbaik untuk terima jamahan Roh Kudus. Yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka hatimu dan katakan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahku. Buka hati untuk jamahan, serah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar menyembahmu. Bersama-sama dari awal akan pujian ini. Rohmu yang kudus, pulihkanku, pulihkan. Engkaulah damai, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertai. Bersama-sama katakan, buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Cuma saja katakan, ku buka hati
untuk jamaah berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Ku buka hati untuk jamaah berserah hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu. Bersama-sama mari jemaat Tuhan sembah Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan menjamah jamah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jamah setiap kami. Oh Yesus, kami membuka hati kami. Roh bekerja, bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Bawa setiap kami, kami haus akan Engkau. Oh, menjamah setiap hati kami. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada malam hari ini, Roh Kudus menjangkau kami. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kami perlu kekuatan Roh Kudus melawan setiap kami. Kepada setiap kami yang haus akan Engkau, perlu melawan setiap hati kami Tuhan. Membasahi setiap hati kami yang kering, menguatkan setiap hati yang lemah Tuhan, memberikan pengharapan kepada setiap kami yang putus asa. Kami tahu
kekuatan Roh-Mu dahsyat bagi kami. Sebab itu kami perlu malam ini melawat setiap kami. Melawat setiap kami Tuhan. Oh Yesus. Mari jemaat Tuhan rindukan Tuhan. Terima kuasa-Nya. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu melawat di rumah kami masing-masing malam ini. Bukalah untuk jamaah berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Sekali lagi bersama-sama angkat kedua tangan. Bukalah untuk jamaah berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat jamaah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Semua menyembah, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Hadirat memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu
baik dan ku tersungkur bersama-sama hadiratmu memenuhi, hadiratmu menjamah setiap kami Tuhan. Bersama-sama angkat kedotanmu dan katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, ku tersungkur menyembahmu, dan ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi bersama-sama, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, ku tersungkur menyembahmu, dan ku nampak hanya kemuliaan, dan ku bersyukur, dan ku tersungkur menyembahmu, dan ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembahmu, dan ku nampak hanya kemuliaan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Kami sudah dikuaskan dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan. Kami sudah disegarkan oleh Roh Kudus-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Sebab itu kami perlu kekuatan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu agar menyampaikan pesan-Mu bagi setiap kami yang haus akan Engkau, yang merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk belajar firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa merayakan hari Pentakosta, salah satu dari 5 hari besar Kristen. Dan menurut saya semua hari-hari besar Kristen itu sama pentingnya ya. Nah, banyak orang berkata Natal lebih penting, atau ada orang-orang yang bilang Paskah lebih penting, ada yang bilang Pentakosta lebih penting. Menurut saya 5 hari besar ini semua penting. Kenapa? Natal berbicara tentang kerinduan hati Tuhan untuk dekat dengan manusia. Karena itu dia tinggalkan surga mulia, dia mencari kita manusia bukan untuk dihukum, tetapi dia mencari kita manusia berdosa untuk diselamatkan. Setelah Natal kita memperingati hari Jumat Agung ya, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ini juga penting karena Jumat Agung bicara tentang bukti kasih Tuhan. Dia tidak hanya berbicara tentang kasih kepada kita, tetapi dia buktikan kasihnya dengan mati di atas kayu salib. Tetapi kita bersyukur Allah kita bukan Allah yang mati. Hari yang ketiga seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, dikatakan oleh Alkitab bahwa pada hari ketiga dia bangkit. Dan itu digenapi. Nah, kebangkitan Tuhan penting sekali. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan tidak dibangkitkan, iman kita sia-sia. Setelah dia bangkit,
dia tidak langsung naik ke surga. Ya, 40 hari dia punya tugas, dia harus menjumpai murid-muridnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang yang mati 40 hari masih ada di dunia. Banyak orang salah pakai ayat ini ya. Oh, Tuhan Yesus juga hari ke-40 baru dia naik ke surga. Jadi orang mati itu rohnya masih ada di dunia sampai hari ke-40, itu tidak benar. Ada perkecualian. Yesus tidak langsung naik ke surga ketika dia bangkit. Kenapa? Karena dia harus menjumpai murid-muridnya, menguatkan hati murid-muridnya. Tetapi hanya 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga. Dan setelah dia naik ke surga, kenapa dia harus naik ke surga? Dia naik ke surga karena dia berasal dari surga. Dan dia berjanji, dia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Tidak ada agama yang menjanjikan surga dengan kepastian. Tetapi Tuhan Yesus berjanji, dia berikan surga kepada kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan setelah itu 10 hari kemudian ya, kita rayakan hari Pentakosta. Dia naik seperti yang dia janjikan ya. Dia naik dan Roh Kudus akan dicurahkan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa bayangkan ya apa yang terjadi dengan murid-murid ini. 3,5 tahun murid-murid hidup bersama Yesus. Mereka melihat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Ya, tanda-tanda dan mujizat menyertai perjalanan mereka. Dalam pelayanan mereka banyak melihat Tuhan Yesus membuat mujizat. Tapi suatu hari dalam Matius pasal yang ke-16, mulai Tuhan bicara tentang kematiannya. Sesuatu yang tidak enak, begitu ya, hanya 3,5 tahun. Tiba-tiba gurunya Yesus berkata dia harus pergi ke Yerusalem dan dia harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan pada akhirnya dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus yang waktu itu dengar statement Tuhan, dia menarik Tuhan Yesus, dia berkata, jangan ngomong gitu. Ya mosok kamu mau mati, Tuhan mau mati, begitu ya. Nah, sampai Tuhan menengking Petrus ya. Nah, itu yang harus terjadi di dalam rencana keselamatan itu ya. Memang Tuhan Yesus harus mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada atau kita menjadi bagian dari murid-murid, tiba-tiba guru kita yang luar biasa ini, yang kita harapkan dia akan menjadi raja di Israel secara lahiriah, tiba-tiba dia mati, saudara. Saya bisa bayangkan betapa kecewanya ya perasaan saya kalau saya menjadi muridnya. Nah, orang yang kita sanjung-sanjung, orang yang kita ikuti dengan segenap hati, kita sudah tinggalkan semua, pada akhirnya dia pergi. Pasti mereka sangat syok, kecewa, patah semangat. Seperti kalau kita kehilangan orang yang sangat-sangat penting di dalam hidup ini. Itu akan membuat kita bisa kehilangan semangat di dalam hidup ini ya. Bisa dibayangkan betapa murid-muridnya sangat kehilangan ya, sangat kehilangan banyak hal ya, kehilangan kasih dari Tuhan Yesus, kehilangan dorongan, kehilangan bimbingan, kehilangan pemimpin yang luar biasa, kehilangan guru, kehilangan panutan. Pasti ini sesuatu yang berat. Karena itu kita lihat apa yang terjadi pada murid-muridnya. Setelah Yesus mati, murid-muridnya tercerai-berai. Ada yang kembali ke kampung halamannya, ada yang kembali kepada pekerjaannya yang lama. Percuma gitu ya. 3,5 tahun sia-sia, pada akhirnya mati. Udah kita tangkap ikan aja lagi. Saya nggak bisa salahkan murid-muridnya. Kalau waktu itu saya ada bersama mereka, pasti saya melakukan hal yang sama. Saya pasti kehilangan pengharapan. Saya pasti kecewa dengan apa yang terjadi. Dan yang pasti mereka ketakutan, mereka takut dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi. Nah, ini sesuatu yang cukup berat bagi perjalanan hidup murid-muridnya. Nah, setelah itu pada hari, untung ya Tuhan matinya nggak lama ya, hanya 3 hari Tuhan Yesus bangkit. Saya yakin murid-murid pasti seneng banget ya. Waduh, puji Tuhan, ternyata Tuhannya hidup kembali.
Tetapi itu tidak berlangsung lama, hanya 40 hari. Dan Yohanes pasal yang keempat dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, awalnya sih ngomongnya enak ya, tapi Yohanes pasal 14 ini awal dari sesuatu yang tidak enak ya buat murid-murid Tuhan. Kenapa? Suatu hari tiba-tiba Tuhan berkata di ayat yang ke-1 di pasal yang ke-14, janganlah gelisah hatimu, jangan takut, jangan gelisah, jangan panik. Ya, tiba-tiba Tuhan ngomong seperti itu. Pasti murid-muridnya deg-degan. Ini ada apa ya kok Tuhan yang ngomong seperti itu? Lalu Tuhan berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa yang harus murid-murid percayai dengan apa yang Tuhan katakan? Di ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ketika Tuhan berkata demikian, saya yakin murid-murid pasti bertanya-tanya, iki opo? Ngapain ngomong soal rumah, soal tempat tinggal? Lalu Tuhan lanjutkan perkataannya, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi. Nah, ini mulai saudara ya, tidak enak. Tuhan berkata dia mau pergi, baru 40 hari bersama murid-muridnya. Murid-muridnya jadi semangat lagi, jadi bergairah lagi karena gurunya hidup. Tetapi tiba-tiba dia bilang, aku mau pergi. Murid-muridnya heran gitu ya, ngapain harus pergi? Kenapa tidak bersama-sama kita aja? Dan Tuhan berkata, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak dicurahkan. Aku akan pergi kepada Bapa, ya, dan aku akan minta supaya dia memberikan kepadamu seorang penolong. Nanti kita lihat ya. Jadi ketika Tuhan mau pergi, Yohanes pasal 16, murid-muridnya tanya, guru mau pergi kemana? Ya, ini maksudnya apa? Gitu ya. Semua murid bertanya-tanya. Dan Tuhan berkata di ayat yang ke-7, adalah terlebih baik kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa yang Tuhan utus? Mari kita bersama-sama belajar Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yang diutus adalah ayat 15 dulu ya. Perikop ini judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Dia berkata dia akan pergi, tapi dia akan kirimkan penghibur. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi yang akan diutus oleh Tuhan siapa saudara? Seorang penolong yang lain. Katakan bersama-sama, seorang penolong yang lain. 1, 2, 3. Seorang penolong yang lain. Tuhan Yesus sedang ngomong sesuatu yang penting, ya. Aku pergi, nanti aku utus penolong yang lain. Dia tidak bilang begini saudara, aku pergi ya, nanti ada penolong buat kamu. Kalau mau monggo, tidak mau ya sudah. Tidak seperti itu saudara. Jadi sudah diputuskan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, akan ada gantinya, ya, akan diberikan penolong yang lain. Yaitu siapa penolong yang lain itu? Roh Kudus, ya. Tadi saya katakan ini bukan tawaran, tapi ini satu statement dari Tuhan. Karena itu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, dan kamu akan menerima kuasa. Ya, jadi jika kita ada di dalam Tuhan, percaya Tuhan, kita akan mendapatkan kuasa. Jadi tidak ditawarkan, mau tidak kuasa gitu ya. Tapi itu satu keputusan dari Tuhan. Dia pergi, dia kirimkan penolong yang lain. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penolong yang lain. Penolong yang lain ini apa, saudara? Dalam bahasa Yunani, penolong yang lain ini dipakai kata parakletos. Yang artinya parakletos itu apa, saudara? Parakletos itu artinya pribadi yang diutus untuk
untuk menyertai kita, untuk mendampingi kita, untuk membantu kita, untuk menghibur kita. Kalau dalam istilah hukum, mungkin istilahnya pembela ya. Jadi kalau dalam pengadilan itu ada pembelanya, ada advokatnya begitu ya. Jadi sebetulnya Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam kita. Karena itu saya tadi katakan bahwa hari ini, hari yang kita peringati ini adalah satu hari yang sangat penting juga. Kenapa? Ya, Roh Kudus yang dicurahkan di dalam hidup kita sesungguhnya adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus, berarti kita menerima kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan curahkan rohnya di dalam hidup kita. Masalahnya seringkali kita tidak sadar kalau ada yang mendampingi kita di dalam hidup ini. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tidak sendiri. Ada satu pribadi. Saya ingat ya, ketika anak saya masih kecil, pergi ke sekolah. Nah, ada banyak, karena anak saya sekolah di Petra ya. Petra itu sekolahnya orang-orang kaya. Anak-anak biasanya tidak hanya diantar orang tua, tapi mereka diantar suster ya. Apalagi kalau masih kecil ya, TK begitu. Nah, anak-anak nggak pergi sekolah sendiri gitu ya, ada suster. Kalau orang kaya begitu ya, ada suster. Nah, suster ini bantuin bawa tas ya, suster ini bantuin kalau anak itu diganggu orang, susternya turun tangan, betul ya. Nah, orang tua memberikan penolong buat anaknya gitu ya. Nah, suster itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita penolong, pendamping di dalam kita melewati hari-hari hidup kita. Pendamping ini yang akan menolong kita dalam hal apa, saudara? Dalam segala sesuatu. Dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan keberanian, dia akan memberikan tuntunan, dia akan memberikan hikmat, dia akan melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Kalau kita menyadari. Tapi masalahnya ada banyak orang Kristen yang tidak sadar. Ada penolong, tapi tidak difungsikan. Ya, ketika dia ada di dalam kesulitan, dia cari jalan keluar sendiri. Penolongnya diabaikan. Ini bodoh banget. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti rahasia ini, saya yakin kita tidak akan pernah putus asa di dalam hidup ini. Kita tidak akan stres. Kondisi bagaimanapun juga. Kenapa? Ada penolong yang Tuhan berikan kepada kita, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Ketika kita mengalami masalah di dalam pekerjaan, penolong itu akan menolong kita, akan memberitahukan, begini loh nak, masalahnya kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Jadi telinga kita tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri, ada Roh Kudus yang menolong. Kalau kita tidak fungsikan, itu bodoh namanya. Minggu lalu kenapa saya bawa saudara untuk turun tahta ya? Selama ini banyak orang Kristen yang memimpin hidupnya bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Dia mau apa, dia lakukan apa, bahkan berani perintah-perintah Tuhan. Tidak seperti itu hidup kekristenan. Ketika kita menerima Yesus sesungguhnya, ada peralihan kekuasaan. Kita harus turun tahta, dan Yesus harus bertahta di dalam hidup kita. Yesus harus menjadi Tuhan dan Raja yang mengatur seluruh hidup kita. Jadi hidup kita tidak lagi diatur oleh kita sendiri. Suka-suka, aku mau pukul ya aku pukul. Suka-suka, aku mau begini ya begini. Itu keliru, gitu ya. Nah, karena itu malam hari ini saya ingin kita menyadari bahwa seperti yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17,
kita ini ciptaan yang baru. Ya, kita tidak dipimpin oleh diri kita sendiri, tetapi Yesus yang pimpin hidup kita. Dia harus menjadi Tuhan dan Raja. Nah, malam ini kita selangkah lebih maju lagi, begitu ya. Nah, kita harus menyadari ada pribadi yang diutus untuk mendampingi kita. Kita tidak sendiri. Ada pribadi yang diutus mendampingi kita. Katakan kepada tetangga kiri dan kanan, kamu tidak sendiri. Ada pribadi yang diutus untuk mendampingimu. Ketika engkau ada di dalam bahaya, pribadi ini yang akan melakukan sesuatu. Ketika engkau sedang ada dalam masalah, pribadi ini yang akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Luar biasa ya. Tapi kenapa ada banyak orang Kristen hidupnya biasa-biasa? Karena tidak menyadari kehadiran pribadi yang diberikan kepada kita. Karena itu malam ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya hanya ingin Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia berikan penolong buat kita. Apa itu penolong? Seorang pribadi yang mendampingi kita di saat kita susah. Pribadi itu akan menghibur kita. Di saat kita sumpah pikirin kerjaan, ya, hari-hari ini banyak orang yang sumpah, ya, nggak tahu harus berbuat apa. Ada banyak karyawan yang mengeluhkan, ini bos marah-marah, gimana? Ada bos yang berkata, nggak tahu harus buat apa dalam kondisi seperti ini. Kalau engkau orang Kristen, sadari engkau tidak sendiri. Ya, anak kecil yang punya suster, ketika dia lapar, dia tidak lari seberang jalan beli makan. Dia cuma ngomong sama susternya, "Sus, aku lapar." Bahkan sebelum dia ngomong, ya, waktunya istirahat, susternya datang, kasih makanan, suruh anak itu makan. Tapi kalau anak itu dua blek, ya, nggak mau peduli dengan susternya, wes gak didelok susere, sakarpe dhewe, ya dia akan menderita dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena itu Tuhan tahu kita butuh Roh Kudus. Kita butuh seorang pribadi yang menghibur kita. Kita butuh seorang pribadi yang memberikan jalan keluar, memberikan hikmat, memberikan tuntunan kepada kita. Mungkin kau Kristen bertahun-tahun, tapi kau tidak pernah fungsikan Roh Kudus. Engkau berkata bahwa engkau dipenuhi Roh Kudus, tapi kenyataannya engkau tidak pernah izinkan dia berkarya di dalam hidupmu. Engkau tidak pernah berjalan bersama dia. Mau berjalan sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri dengan satu statement. Roh Kudus itu bukan energi yang ketika kita berbahasa roh ada kekuatan, ada energi yang keluar melakukan sesuatu yang luar biasa. Bukan itu. Sederhana saja pengertian Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang mendampingi kita, yang menuntun kita, yang membela kita, yang akan menghancurkan musuh-musuh kita. Malam ini mari kita menyadari bahwa kita tidak sendiri. Karena itu kita perlu buka hati kita, biar Roh Kudus ambil alih hidup ini. Saya percaya hidup kita akan menjadi luar biasa. Kita tidak akan stres, ya. Ada banyak hal yang saya alami dalam hidup ini.
Suatu hari ketika suami saya pelayanan di Bandung, di tempat Bapak Yusa Cipto, anak saya waktu itu sakit. Saya bawa dia ke dokter. Sesuatu yang menakutkan terjadi. Ternyata gula darah anak saya yang masih SMP 529, dan trigisitnya 1500. Pada trigisit itu paling banyak 150. Bayangkan, saya hanya seorang perempuan bersama anak saya, suami tidak ada, saudara. Tapi saya tahu, saya tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang bersama dengan saya. Karena itu saya tidak telepon suami saya. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya mengajak anak saya berdoa. Dan saya bilang sama anak saya, ayo kita berdoa. Dokter suruh masuk ICU. Dokter anak bilang, ini nggak bisa sembuh, harus masuk ICU. Obat minum nggak mempan, harus suntik insulin. Tetapi Roh Kudus yang bersama saya berikan saya hikmat, dan saya berkata kepada anak saya, kita berdoa. Kalau besok gula darahmu tidak turun, Mami akan bawa kamu ke rumah sakit, kamu masuk ICU. Tapi kalau ada tanda yang sedikit saja, Mami tidak bawa kamu ke rumah sakit, Mami bawa kamu ke dokter langganan kita. Dan apa yang terjadi? Besoknya saya tes gula darah anak saya, ada tanda walaupun kecil. Gula darah anak saya turun 523. Dan saya bawa dia ke dokter. Saya tahu bukan dokter itu hebat, tapi ada Allah yang campur tangan, karena dia yang menuntun saya untuk bawa anak saya ke dokter itu. Dokter berkata, 6 bulan saya akan coba obatin. Kalau di dalam 6 bulan gula darahnya bisa normal, anak ini terlepas dari diabetes. Tapi kalau enggak, seumur hidup anak ini mengidap diabetes. Saya percaya saya tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang akan menolong anak saya. Dan apa yang terjadi? Tidak sampai 1 bulan, gula darah anak saya normal. Dalam hidup ini, saya tahu ada banyak hal yang menakutkan yang terjadi di dalam hidup ini, dan kita tidak tahu harus apa. Tapi malam hari ini saya ingin beritahu, kalau kau menyadari ada Roh Kudus yang mendampingimu, engkau tidak akan takut menghadapi apapun juga. Ada Tuhan yang akan bekerja di dalam hidupmu, ada Tuhan yang akan menolong, ada Tuhan yang akan melakukan sesuatu di dalam hidupmu, dan engkau menikmati anugerahnya yang besar. Amin. Karena itu malam ini hal yang sama kita akan lakukan seperti minggu lalu, ya. Biar Tuhan ambil alih hidup kita. Berkatalah kepada Roh Kudus, ambil alih hidupku. Biar engkau yang tuntun, biar engkau yang pimpin, biar engkau yang memberi jalan keluar. Aku ikut, bukan aku yang di depan, tetapi Roh Kudus. Izinkan dia menuntunmu, membawamu kepada kemuliaannya. Mari kita berdoa. Rohku yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.
percaya kalau Roh Kudus yang tuntun kita, maka jiwa kita akan tenang, kita tidak akan gelisah, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan stres. Karena itu malam hari ini, biar Tuhan ambil alih hidupmu. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, datang kepada Tuhan, berkatalah kepada Roh Kudus, ini hidupku, ambil alih Tuhan. Shikata rala parala paya shandara lapa, kirala parala paya sikata kaya rala. Mari buka hatimu, kirala parala, biar Tuhan menjamah kita, membuat kita sadar kita tidak sendiri. Ada yang mendampingi kita, ada yang menyertai kita, ada yang akan menuntun hidup kita, ada yang membela kita. Namanya Roh Kudus, Dia pribadi Allah sendiri. Sikata kaya rala barala paya sikata kaya rala, kirala barala paya sikata kaya rala paya syandara lama. Kami menyadari Tuhan, selama ini kami abaikan Roh Kudus yang Kau berikan. Kami berjalan sendiri, kami berpikir apa yang baik menurut pikiran kami dan kami melakukannya. Kami tidak pernah dengar-dengaran akan tuntunan Roh Kudus-Mu. Tapi malam hari ini, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkat-Mu, menyembah-Mu. Rohku yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Mari buka hatimu, biar Tuhan menjamah hatimu, mengangkat bebanmu, memberikan kelegaan, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, memberikan solusi dan jalan keluar di dalam bisnismu yang bermasalah, di dalam pekerjaanmu yang macet, dirala-barala-barala, di dalam kesehatanmu, dalam seluruh aspek hidupmu. Biar Tuhan ambil alih hidupmu dan kau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau hidup di dalam anugerah-Nya yang besar. Engkau tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang menggandengmu, ada Tuhan yang memegangmu, bahkan ada Tuhan yang menggendongmu ketika kau tidak mampu lagi berjalan. Kau merasa tidak kuat jalani hari-hari hidupmu, rasanya terlalu berat. Malam ini, mari datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan. Biar Tuhan menggendongmu, anakku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat kondisi kami, anak-anak-Mu yang hari ini datang beribadah kepada-Mu, yang letih, lesu, berbeban berat. Tuhan beri kelegaan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang dalam tekanan Tuhan membebaskan kami.
memberikan jalan keluar kepada setiap kami dalam setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Ini kami Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami tidak tahu kami harus apa, tapi kami percaya anugerah-Mu yang besar akan membawa kami menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Kirana-Mu, haleluya. Kirana-Barala-Bayashande. Kami percaya malam hari ini kami yang datang membawa beban yang berat, kami akan selesaikan ibadah ini dan kami mendapat kelegaan. Kami yang ada di dalam tekanan, dalam masalah yang berat, dalam intimidasi, dalam sakit penyakit, Tuhan melepaskan dan membebaskan dan menolong kami semua. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Berjalanlah bersama kami. Tuntun kami, pimpin kami, urapi kami, untuk kami berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan dan meraih bagian yang sudah Kau tentukan di dalam hidup kami. Karena itu sebelum kami selesaikan ibadah kami ini, kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat terbaik dari-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat yang terbaik dari surga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya di tengah-tengah pandemi ini, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan memperluas daerah kami, Tuhan menjagai kami dari segala mara bahaya, Tuhan melindungi kami dari segala sakit penyakit. Karena itu kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat berjalan dengan Roh Kudus dan selamat melihat kemuliaan Tuhan yang besar di dalam hidup kita.